Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Kali ini saya, kami akan mempresentasikan simulasi kami, yaitu tentang eh, kunci kunci pintu otomatis berbasis password. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Putra Horizon dengan NIM 2336408. Saya Muhammad Zaki dengan NIM 233640022. Nah, ini kita kali ini kita akan mempresentasikan hasil eh, kerja kami. Eh, itu sistem kunci otomatis berbasis password. Sebelumnya, kenapa kami membuat sistem ini? Karena sistem keamanan itu sangat rentan untuk dibobol atau dirusak. Apalagi sistem keamanan yang masih konvensional seperti menggunakan gembok atau kunci biasa. Nah, itu sangat mudah sekali untuk membobolnya. Maka kami membuat sebuah sistem keamanan, yaitu kunci pintu berbasis password. Jadi harus memasukkan password yang benar untuk membuka pintunya. Baik, kami menggunakan beberapa komponen. Pertama ada Guidepad, yaitu sebagai media untuk pengguna memasukkan password. Kemudian ada Arduino untuk memproses input dan mengeluarkan output. Di sini ada LCD sebagai memberitahu status sistem kepada pengguna. Di sini ada motor servo sebagai penggerak mekanik untuk membuka dan mengunci Pintu. pintu. Di sini ada buzzer sebagai notifikasi suara atau alarm. Di sini ada LED hijau, LED merah, dan di sini ada resistor dan transistor, serta ground. Baik, cara simulasi berikut simulasi sistem kami. Pertama, codingannya sudah kami buat, yaitu pin yang benar yaitu 0123. Berikut jika simulasi pinnya benar. Pertama kita jalankan Oke, selesai. Proteusnya. Kemudian kita masukkan input password 0123. Di sini akses diterima. Jika PIN yang kita masukkan benar dan Arduino memprosesnya sehingga motor servo berjalan dan membuka kunci pintu. Dan di sini LED menyala. Berikut simulasi jika password yang kita masukkan salah. Di sini Arduino memproses dan password dinyatakan salah sehingga LED merah menyala dan buzzer berbunyi. Selanjutnya kami menggunakan proses simulasi untuk kesalahan 3 kali berturut-turut. Setelah kita melakukan kesalahan memasukkan PIN 3 kali berturut-turut, sistem akan terkunci. Nah, di sini kami menggunakan kode rahasia untuk membuka kunci tersebut. Yang pertama kita harus menekan bintang, kemudian pagar, dan sistem kembali ke semula. Baik, saya serahkan kepada Bima. Nah, itulah simulasi dari sistem kunci otomatis berbasis password ini. Eh, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bisa berjalan lewat codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya. Nah, ini yang pertama ada include liquid crystal, servo, dan keypad. Itu tuh menandakan bahwa kita menggunakan LCD, servo, dan keypad. Itu adalah library untuk eh, mengatur ketiga komponen tersebut. Nah, setelah itu kita harus mendeklarasikan di pin mana saja kita meletakkan LCD-nya, keypad-nya, servonya, buzzernya, dan LED-nya di
Arduino itu. Jadi di sini disebutkan kalau LCD itu diletakkan di uh, pin A5, A4, A3, A2, A1, A0. Di kayak iPad itu di pin 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Tuh. Jadi ini di sini hanya untuk mendeklarasikan di pin mana saja eh, komponen itu disambungkan. Lalu kita menentukan variabel yang dibutuhkan. Yang pertama ada password benar, yaitu di sini kita set tadi 0123, lalu input password, posisi input, percobaan salah, dan sistem terkunci atau sistem lock yang tadi. Nah, input password ini itu 4 menandakan dia kita harus masukkan 4 digit password yang benar. Tuh. Nah, di void loop itu logikanya ada dua. Yang pertama itu mode terkunci, lalu ada eh eh, sorry, itu mode mode normal dan mode terkunci. Nah, kalau mode normal itu eh itu mode normal itu ketika kita memasukkan password dan password itu benar, maka sistem akan membuka kuncinya atau menggerakkan servonya 90 derajat sebagai pembuka kunci. Nah, di sini dideklarasikan sebagai sistem terkuncinya itu false atau salah gitu. Nah, percobaan salahnya akan di reset menjadi nol. Karena tadi kita seperti yang kita lihat kita hanya boleh 3 kali berturut-turut melakukan kesalahan. Jadi setiap memasukkan password yang benar, maka percobaan salah kita akan di-reset menjadi nol. Nah, di sini sistem itu akan terbuka dan LCD akan menampilkan sistem unlock seperti tadi. Nah, jika passwordnya salah, itu eh, passwordnya salah di sini percobaan salahnya akan bertambah. Nah, di sini posisi inputnya itu sudah 4 digit. Nah, sedangkan passwordnya itu salah, maka percobaan salahnya itu bertambah. Di sini percobaan salahnya di sini kita akan menjelaskan atau membuat kalau percobaan salahnya itu hanya boleh 3 kali dan setelah 3 kali sistem akan terkunci. Nah, inilah fungsinya. Tampil layar utama itu kita membuat LCD print itu enter password. Nah, untuk buka pintu, ketika passwordnya sudah benar, sini. Nah, nih, di sini jika sistemnya benar, percobaan salahnya kan kembali ke nol kan. Lalu dia akan menampilkan layar utama. Maka nih buka pintunya, akses grant atau aksesnya diberikan, lalu servonya akan bergerak 90 derajat selama dan itu akan bertahan selama 3 detik. Nah, jika password salah, di sini kita akan membuat LED merahnya itu menyala dan buzzernya itu menyala. Buzzer itu menyala selama 500 milisecond. Nah, sedangkan untuk LED-nya itu menyala selama 1,5 detik. Di sini ada juga fungsi untuk sistem terkunci atau sistem lock tadi yang jika kita melakukan kesalahan jika kita melakukan kesalahan sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita bisa lihat eh, buzzernya menyala, terus LED-nya juga menyala selama 2 detik. Nah, setelah LED-nya menyala, itu akan buzzernya akan mati. Nah, tadi Saudara Saki juga sudah mensimulasikan, menunjukkan kalau ada tombol rahasia untuk
eh, mereset ulang sistemnya. Itu kalau misalnya ini terkunci, sistemnya terkunci, ada tombol rahasia untuk mereset sistemnya. Di sini cara membuatnya di sini kita harus menentukan variabel untuk urutan tombolnya. Itu menggunakan boolean bintang ditekan itu sama dengan false. Nah, itu kita sistem itu akan masuk ke eh, terkunci tapi bisa di reset. Nah, di sini jika tombol rahasia itu yang ditekan pertama itu bintang, maka eh, bintang itu bintang ditekan atau urutannya itu betul. Nah, jika tombol rahasianya itu eh, yang kedua itu ditekan pagar, maka percobaan salahnya kembali ke nol, di reset lagi ke nol, lalu dia menampilkan layar utama. Kenapa bisa menampilkan layar utama? Karena di sini ada fungsi atau perintah untuk break, itu keluar dari loop loopnya ini tadi, loopnya sistem terkunci tadi. Nah, seperti itulah kenapa bisa ada kode rahasia untuk mereset sistem lock. Ya, mungkin itu saja eh, dari kami tentang eh, sistem yang menggunakan microcontroller. Ah, itu saja, Nak. Mungkin sampai di sini saja presentasinya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.